Mana upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Ray ya Pak ya, Ya. seperti misalnya green development Pak, urban forest, seperti apa Pak? Jadi begini, kita memahami yang namanya usaha, yang namanya bisnis kita itu harus selalu adaptif. Karena tanpa adaptasi kita terhadap kebutuhan, terhadap passion pasar, bahkan kebijakan, maka kita akan lewat begitu. Di konteks ini, maka kaitannya dengan climate change, kaitannya dengan isu lingkungan, maka kami ini sudah mengambil pada posisi yaitu mengadopsi greenhousing. Dalam greenhousing ini kami mendorong kita semuanya mengetahui mana-mana bahan bangunan yang rendah emisi. Yang kedua, kami juga melakukan pelatihan, membahas, melatih, bahkan di beberapa kesempatan kami tinjau proyek itu ya bersama menteri, itu salah satu yang menjadi concern itu adalah mengenai rendah emisi itu. Yang kedua, kami juga melakukan sertifikasi. Karena apa? Tanpa edukasi, tanpa kompetensi yang kita lakukan dengan sertifikasi itu, maka kita juga secara pemahaman, secara operasional, maka akan menjadi tidak kompeten. Baik. Yang ketiga, kami juga melakukan reward, awarding terhadap unit-unit ataupun rumah-rumah ataupun bahkan kompleks perumahan yang menggunakan konsep greenhousing ini. Alhamdulillah perbankan juga memberikan respon yang bagus karena ada insentif, kemudian Bank Indonesia juga memberikan insentif. Ini adalah cara kita kolaborasi, pada akhirnya kita mendorong ini menjadi sebuah komitmen bersama, seperti itu. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, untuk Ray sendiri ya, upaya untuk mengedukasi dan juga menertibkan anggota-anggota agar tidak mengabaikan AMDAL dan juga daya dukung lingkungan serta zonasi tata ruang dalam mengejar profit proyek seperti apa sih Pak? Artinya sosialisasi, lalu juga komunikasi-komunikasi apa yang terus dibangun kepada developer walaupun mereka membangun tapi mereka tetap harus bisa mengindahkan Pak, artinya tata ruang yang ada. Yang pertama ini juga harus dicatat, kami Real Estate Indonesia itu mempunyai Badan Perlindungan Konsumen dan Advokasi. Artinya ketika anggota masyarakat yang taruhlah dirugikan oleh kami, anggota kami, mereka tuh kita advokasi. Kepada pengembang juga yang mendapatkan kondisi tidak bagus, misalkan kemarin juga pengembang besar tuh Pondok Indah, ketika ada serbuan dari anggota ormas, kami juga turun. Ketika kami proyeknya kebanjiran masyarakat kemudian menuntut, kami juga melakukan mediasi. Artinya kita mengedukasi, kita akan menemani kepada anggota kita, tapi kita juga memberikan komitmen untuk melindungi konsumen-konsumen kita. Artinya apa? Dari situ kita concern terhadap equal, bahwa kita berbisnis tetapi tidak harus merugikan masyarakatnya, lingkungannya, juga tidak bisa merugikan properti itu sendiri. Karena Presiden Prabowo ini mempunyai program 3 juta rumah dan menggunakan rumah sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan juga menentang stunting. Dan itu secara riset adalah sesuatu yang rasional karena apa? Properti ataupun perumahan itu memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan itu 8%. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, untuk di tahun 2026 ini sektor properti diprediksi akan menghadapi tekanan ya Pak, baik dari biaya konstruksi yang naik, perbankan juga mungkin kalau dari sisi pembiayaan masih akan tetap selektif ya Pak ya, sama seperti dengan tahun ini, lalu juga tuntutan pembangunan hijau. Nah, strategi dari Ray sendiri untuk developer-developer yang menjadi anggota Ray, bagaimana melihat tahun 2026 agar tetap bisa prospektif, tetap bisa tumbuh positif Pak dari sisi penjualan di tengah situasi yang cukup menantang Pak? Yang pertama kita bersyukur ada Pak Purbaya ini. Pak Purbaya ini memberikan kebijakan-kebijakan yang terbuka, terencana, ya bukan born by need, tapi terencana. Salah satunya adalah dengan menempatkan uang negara di ekosistem, itu yang pertama. Yang kedua,
Pak Purbaya juga memberikan kebijakan tahun 2027 saja. PPNDTP itu sudah ditetapkan. Sehingga itu adalah ada 3 hal yang muncul di situ. Ada address positif dari pemerintah untuk mendorong properti ini sebagai penumbuh ekonomi. Kenapa? Karena yang bergerak di sana adalah nafas dari 185 industri. Industri terkait itu besar. Yang kedua, address positifnya adalah bahwa pemerintah ini mendorong industri properti ini karena apa? Backlognya saat ini sangat besar. Yang ketiga, ada kur perumahan. Jadi kebijakan yang masuk di sektor properti saat ini itu sangat positif, sehingga bagi masyarakat ini adalah peluang. Karena apa? Dengan PPNDTP itu berarti akan berkurang biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 11-12%. Baik. Yang kedua, ini juga meringankan masyarakat karena ada, kalau dalam konteks rumah MBR itu, masyarakat juga dibebaskan biaya BPHTB. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk membeli rumah, saat ini adalah saat terbaik untuk memiliki rumah. Baik. Karena rumah adalah cara kita menyayangi keluarga dan juga investasi yang akan selalu tumbuh.